Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya yang ada di sini. Ya, kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di cuaca yang sangat ekstrim ya. Kadang hujannya deras, kadang panas ya. Sekarang ini kita masih diberikan kesehatan ya. Dan kita dengar kemarin saudara-saudara kita ada yang mengalami bencana banjir ya di Banyuwangi, di Lumajang, di Bali ya. Kita doakan semoga kita semua atau saudara kita diberikan keselamatan semua. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas Dimas dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya cek dulu ya kehadirannya. Sini yang pertama Andre, Dir, Rifat, Lal, Dimas, Fajar, tidak masuk. Ada keterangan sakit? Tidak ada. Febrian, Ilham Akbar, Azril, Ilham Bahtiar, masih ini ya, luar. Iqbal Saputra, Muslimatul Fitriah, Nabila, Ustum, sakit atau gimana? Tanpa keterangan. Zainal, sama ya. Terus Ahida Tasya, Davina, Fahmi Dindra, Faik, Hesti, Indri, Lailatul, Hafi, Nabila Adani, sakit. Nabila Putri, Sela, tanpa keterangan juga. Suci, kita hadir ya. Jadi mungkin yang tanpa keterangan di sini ya mungkin karena cuaca ya mungkin ya, karena cuaca atau karena apa ya. Jadi saya apresiasi kalian yang sudah hadir di sini ya, sudah semangat untuk sekolah ya. Nah, di sini calon-calon orang sukses ya, calon orang hebat ya. Amin ya. Jadi kita mulai ya untuk pembelajaran fisika pada siang hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya sebelum PTS ya, kegiatan PTS kita sudah belajar tentang apa? Coba, ada yang masih ingat? Kinematika gerak. Ya, gerak kan? Ya, besaran-besaran apa saja yang kalian pelajari di gerak kemarin? Besaran untuk mengukur apa? Kecepatan. Terus kelajuan. Percepatan, ya. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Terus ada perpindahan juga, ya. Hitung perpindahannya berapa, jaraknya berapa. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan itu. Nah, kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kinematika gerak itu kemarin? Ya. Apa? Cabang dari ilmu mekanika klasik, ya, yang membahas gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab geraknya. Ya, jadi tidak tahu itu benda bergerak karena apa. Ya, tidak dipersoalkan waktu itu. Kenapa benda itu bisa bergerak? Kan kita hanya ukur kecepatannya saja, mengukur jaraknya saja, bagaimana percepatannya. Nah, kita nggak tahu benda itu bergerak karena apa. Ya. Bagaimana benda itu bisa dikatakan bergerak kalau di pertemuan kemarin? Nah, bagus, berpindah tempat, Davina. Yang lain masih ingat kan? Ya, benda dikatakan bergerak apabila berpindah tempat. Nah, itu betul sekali. Ya.
Nah, menurut kalian, apa yang menyebabkan benda itu bisa bergerak? Kok bisa benda itu bisa berpindah? Menurut kalian apa? Ya, kenapa kok bisa berpindah? Ayo, digeser? Ya, bisa. Ya, digeser. Terus didorong, terus ditarik. Ya, itu apa digeser, didorong, ditarik? Itu diberikan apa namanya? Apa? Ayo, diberikan apa? Ya, ya Iqbal. Ya, benar. Itu udah Finas. Semuanya sudah benar. Jadi benda itu bisa bergerak karena ada gaya yang bekerja pada benda. Ya. Di SMP juga sudah dipelajari ya. Masih ingat apa? Sudah lupa? Ah. Jadi suatu benda itu bisa berpindah yang mengalami pergerakan karena ada gaya. Ya, tadi sudah tahu. Jadi gaya itu bisa berupa tarikan, bisa dorongan. Ya. Jadi gaya itu segala interaksi yang dapat membuat benda itu bisa bergerak. Ya, segala interaksi, tidak hanya tarikan sama dorongan saja. Nah, apakah gaya hanya bisa dilakukan dengan sentuhan saja? Apa contohnya? Hanya sentuhan saja atau ada gaya lain tanpa sentuh? Ada yang ditanpa sentuh apa? Kena angin. Itu menyentuh, ya, disentuh sama angin. Ada enggak yang tanpa sentuhan? Ada yang tahu? Benda bisa jatuh di sini. Ditarik sama siapa? Itu gaya gravitasi. Itu benar. Juga termasuk gaya itu ya. Bukan gaya yang tenaga dalam itu. Ya, kalau manusia kan ada itu ilmu tenaga dalam. Bukan yang itu gaya tak sentuh itu. Kalau manusia bisanya menarik, menyentuh, ya itu bendanya. Kalau gaya lainnya ada yang tanpa sentuhan, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, itu juga tanpa disentuh juga, ya bisa tertarik. Nah, coba di sini kita melakukan satu demonstrasi kaitannya dengan materi pada siang hari ini. Salah satu anak, siapa yang mau maju? Coba, ada yang mau menarik? Coba ditarik secara cepat kertas ini. Hafi, ini, Fi. Coba ditarik secara cepat buku yang ada di atas kertas ini. Apa yang terjadi? Jangan tarik dulu, cepat. Apa yang terjadi? Kira-kira? Coba cara cepat. Berpindah tempat apa tetap? Hah? Sedikit kurang cepat ya. Kalau cepat, nah, coba kalau lambat gimana? Nah, ya kalau lambat gimana? Gimana? Terjatuh ya, ikut tertarik di atas kertas ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, kenapa kok bisa ketika ditarik secara cepat tadi bukunya diam? Ya, bukunya diam. Nah, kita akan mempelajari di pertemuan kali ini. Ya. Sudah, terima kasih, Hafiz. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ya, diharapkan setelah kalian melakukan pembelajaran, di sini kalian dapat memahami konsep gaya. Ya. Yang kedua, memahami konsep hukum 1 Newton. Terus yang ketiga, menganalisis gerak benda jika resultan atau jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Ya, kalau gaya yang bekerja itu sama dengan 0 gimana? Yang keempat, nanti mempresentasikan hasil analisis gerak benda jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Jadi itu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, jadi yang akan kita laksanakan, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kita nanti akan disajikan suatu masalah dan kalian akan mencari bagaimana jawaban dari masalah itu. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Nanti Pak Afri sajikan masalahnya ya. Kalian membentuk kelompok, melakukan penyelidikan, terus mempresentasikan hasil, lalu kita evaluasi bersama.
proses pemecahan masalahnya. Jadi evaluasi atau penilaian yang akan dilakukan nanti kita akan menilai gimana kalian menganalisisnya. Ya, untuk pengetahuannya, untuk sikapnya kita menilai nanti yang dinilai disiplinnya bagaimana dan tanggung jawabnya terhadap tugas yang sudah diberikan. Terus untuk keterampilannya di sini saya nilai nanti saya lihat kalian bagaimana melakukan percobaan dan bagaimana juga presentasinya. Ya. Sudah paham untuk kegiatan hari ini? Sudah ya. Nah, coba kalian amati video ini. Apa ini? Video yang kalian amati barusan? Enggak, maksudnya ini video di mana ini? Di India, hafal ya. Ada di dalam angkutan atau bis ya. Ada di dalam bis. Ini lihat bis sekolah ya. Fenomena apa yang terjadi tadi? Bukan tabrak. Ya. Ngerem mendadak. Ya, ngerem mendadak. Apa yang terjadi pada anaknya tadi? Jatuh kemana? Enggak, maksudnya ke depan atau belakang? Ke depan, ya, terpental ke depan. Ya. Itu suatu permasalahan ya. Kenapa kok bisa anaknya itu ketika busnya direm kok bisa terpental ke depan? Ya, kira-kira bisa menjawabnya tidak nanti? Ya. Nah, ini satu permasalahan. Nah, coba kita lihat bacaan ini sebentar ya. Jadi sabuk keselamatan pada bis ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari transportasi ya. Terkadang bis itu kan bisa mengerem mendadak ya, bisa menambah kecepatan secara mendadak. Nah, di situ undang-undang lalu lintas mewajibkan agar roda 4 itu menggunakan sabuk pengaman. Dari mana Ilham? Dari masjid? Oh iya. Dari luar? Ya, duduk ya, langsung diikuti. Nah, jadi sabuk pengaman itu ya disarankan oleh LLAJ, itu disarankan di bis itu menggunakan sabuk pengaman di setiap penumpangnya. Itu sudah disediakan biasanya. Namun pada kenyataannya itu tidak digunakan. Ya. Nah, dari permasalahan tadi ya, dari video dan artikel ini, ya, di sini ada permasalahan yang nanti kita akan selidiki apa yang terjadi pada penumpang saat bis berhenti mendadak. Ya. Terus mengapa penumpang di bis itu terpental saat bus berhenti mendadak? Ya. Selain sopir, apakah sabuk keselamatan juga perlu digunakan untuk penumpang kendaraan? Ya. Jadi kita akan menyelidiki melalui suatu percobaan. Ya. Hukum 1 Newton. Untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya kita bentuk kelompok ya untuk mempermudah kita bentuk kelompok. Ada 5 kelompok ya, kelompok A, B, C, D, E. Silahkan kalian duduk dengan kelompoknya, yang berdiri orangnya, kursinya tetap ya, jadi nanti ngambil kursi situ. Ya, kelompok A di sebelah kanan sini, kelompok B, kelompok C di tengah sini ya, D, E. Gitu aja ya. A, B, C, D, E. Nah, kursinya nggak usah digotong ya, berat nanti. Jadi nanti baru berhadap-hadapan. Lihat kelompok C di berdekatan, nggak apa-apa. Oh, bukan. Kan nggak ngapa-ngapain toh, diskusi kan. Nah, berhadapan. Hah? B, A, B situ ya, B. Nah. Sini ya. Mana? Ayo, di sini. Kamu kelompok apa? E. Ya, sini. Ada depan. Yuk, kok jauhan toh? Kurang dekat. Gimana ngomongnya nanti? Biar enak.
Nggak apa-apa ya, di sini nggak apa-apa. Di situ 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya. Jadi duduknya saling berhadapan dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Jangan dengan kelompok lainnya. Ya, nggak nyambung nanti. Kok bisa muter-muter tuh? Ayo. Ayo. Kok dekat-dekat gitu dong? Sini. Putri, ayo Putri. Kamu kelompok mana? Oh iya, kelompok B. Iya. Jadi gimana Pak ini Pak? Kamu kan kelompok mana? Hah? D, ya di sini toh. Nah, ya. Ya. Banyak yang nggak masuk ya kelompoknya ya? Nggak apa-apa, sudah. Ya. Nggak apa-apa. Sudah, kalau sudah diperhatikan dulu. Diangkat kursinya, ya. Diperhatikan. Nah, jadi di sini kita akan melakukan penyelidikan secara berkelompok ya. Kalian di sini akan menyelidikan dan tuliskan hasilnya nanti di lembar kerja ya. Coba ketua kelompoknya maju sini. Ya, yang merasa pemimpin, jiwa pemimpin maju. Nah, sudah ya semuanya? Sudah dapat? Sudah. Nah, di situ ada lembar kerja peserta didik, namanya ya, disingkat LKPD. Ya. Jadi di situ ada ada langkah kerjanya, kalian baca ya. Yang pertama kalian cari informasi dulu. Di situ ada langkah-langkahnya. Silahkan kalian diskusikan dan tuliskan di lembar kerja kalian. Silahkan bagi tugas ya. Ada yang melakukan membuka pad-nya. Jadi nanti kita akan gunakan pad simulation ya. Nah, di situ simulasi menggunakan percobaan pad. Nama aplikasinya pad. Ya, dibaca di LKPD-nya nanti. Nah, silakan ketua kelompoknya dibagi ya, dibagi tugasnya. Ada yang menulis ya. Jadi semuanya diharapkan nanti ikut berpartisipasi aktif ya. Oke. Silakan dibaca dulu. Ya. Nama kelompoknya ya di depan. Ya. Yang nggak masuk gak usah ditulis. Ya. Ya, tadi itu kan sudah ya orientasi masalahnya ya. Ada. Itu scan. Nah, ini cari informasi dulu terkait hukum 1 Newton. Ya, bisa lihat di LKPD itu. Atau di Classroom ada, sudah di-share ya untuk modulnya. Hukum 1 Newton itu gimana? Tadi ini informasinya ambil dari HP Pak. Boleh, ya. Di modul yang sudah Pak Free share ya. Itu bisa dilihat di situ. Coba dilihat dulu. Modul. Bukan Bu. Hah? Fisika kan? Iya. Terus? Nah, yang hukum 1 Newton nih bahan ajar. Nah, ini. Satu aja yang buka ya. Ayo Ilham. Ikutan sini. Kasih tempat Ilham. Biar tahu kamu, ya, kamu buka juga nanti pad-nya. Sudah bisa? Pertama ngapain ini? Cari informasi ya terkait hukum 1 Newton. Bunyinya gimana? Kamu cari ya. Ada modulnya, ada di Classroom yang sudah di-share fisika ya. Bukan UI. Nanti itu kuis terakhir. Yang bawahnya.
Iya. Iya, Pak. Dilihat di sini nih, tugas kelas. Terus bahan ajar. Nah, ini dilihatnya. Udah ngapain ini? Ini kok jauh-jauhan tuh? Sini, ikutan. Ini juga Asril. Jaga jarak, Pak. Ayo, cari informasi terkait hukum 1 Newton, dibuka di. Enggak apa-apa. Iya. Pakai aja HP-nya. Kenapa? Iya. Enggak apa-apa. Nah, itu. Diurut dulu aja, mulai dari sini. Ya, biar enak. Ya, Tapi masalahnya yang ada di sini kan? sudah ini masalahnya yang tadi itu kan. Ya. Iya. Yang pertanyaan itu. Nah, ini informasi terkait hukum 1 Newton. Tulis aja bunyinya gimana ya. Dan persamaan matematisnya gimana. Ya. Ada di Classroom. Modul yang sudah di-share. Ditulis dulu, ayo. Udah dicari informasi dulu. Hukum 1 Newton itu gimana? Jangan ini dulu. Pak, itu udah tahu main dulu itu, Pak. Iya, kamu nggak apa-apa buka itu. Yang lain hukum 1 Newton. Tuh buka bahan ajarnya ada di Classroom. Fisika, iya. Yang di kelas fisika. Hah? Mana? Namanya tidur. Ketuanya. Ketua kan namanya ketua gitu. Iya itu, bahan aja, modul. Ketua itu yang bertanggung jawab nanti. Tuh, bertanggung jawab. Kan? Bunyinya apa? Hukum 1 Newton tuh apa? Informasinya kan bisa ini kan, Pak? Ini aja ya, bunyinya gimana mau tulis ya. Ayo. Sudah temu? Informasinya kan dikaitkan sama ini, Pak. Bukan, ini informasi hukum 1 Newton, tuliskan. Bunyinya nggak apa-apa, bunyi hukum 1 Newton mau tulis. Ya, itu gimana? Terus kalau sudah langsung ke percobaannya. Coba, ayo bunyinya. Ya, boleh. Sudah ketemu Putri? Sudah. Lakukan percobaan sekarang. Hah? Iya betul. Di scan ini loh tadi. Barcode-nya bisa nggak? Baru tahu scan-nya. Pakai kamera. Kamera. Iya, makanya. Kayak takut rusak. HP-nya mana kamu? HP-nya kamu mana? Ada ini. Ini cuma bertiga kelompoknya berarti ya. Ya nggak apa-apa. Iya, apa nih, Pak? Kurang dekat. Kurang juga terus. Apa? Terus. Foto, Pak. Duh. Kurang dekat. Enggak, yang tadi dah bener dah tadi Andre. Duh kan. Nggak bisa HP-nya. Terus gimana? Fisika, ya. Ya, juga terus. Scan. Gaya dan gerak dasar. Ya. Cari ya. Nah, ini. Terus gimana langkah selanjutnya? Silakan pilih. Nah, dibuka dulu ini. Lebih enak kalau landscape ya. Nanti buat nyobanya itu dimiringkan HP-nya. Ayo. Coba dibuka dulu pad-nya.
simulasinya, aplikasi simulasinya. Dari Classroom ada, di Classroom. Ya, fisika, LKPD. Coba dibuka dulu aplikasi pad-nya lewat Classroom. Ini lewat Classroom. Ini fisika kan ya, tugas kelas. Pemerhatian nih ada di LKPD. Nah ini nih, gaya dan gerak dasar. Ya, yang lain cari informasi. Ya, boleh ini tulis. Yang lain itu ya, buka itu ya. Siapa? Hah? Iya itu, benar, nggak apa-apa. Tulis saja. Sudah? Hah? Iya, di Classroom ini loh, dipencet. Nah, ini bisa langsung dipencet juga di sini. Nggak apa-apa ya. Itu kan ada di sebelahnya LKPD. Itu sudah buka tadi. Nah itu. Hah? Apa? Nggak usah itu, nggak usah dilihat. Buat belajar mandiri. Ya, kalau sudah mencari informasinya ya silakan apa? Lakukan penyelidikan ya. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Iya, percepatan. Ikuti langkah itu ya, percepatan. Lebih enak di landscape. Pilih yang mana awalnya? Yang percepatan itu. Dimiringkan aja enak. Dimiringkan enak. Gimana caranya? Sini. Sini, Pak. Oh iya. Nah itu jangan dikunci. Sabar. Nggak bisa ya. Nggak bisa memang. Cuma ini loh. Pilih yang layar penuh. Nah gitu kan lebih enak. Pak, ini yang kedua di aplikasi Pak. Iya. Ini langsung melakukan percobaan buat dugaan sementara dulu. Aplikasi padnya itu di Classroom Pak. Iya ada. Ini loh sudah teman kelompoknya. Fadlan. Ayo. Ini diskusi. Ini yang titik-titik ini hipotesisnya apa? Kira-kira kalau jumlah gayanya itu sama dengan 0, di mana bendanya? Ya, kalau ada benda didorong sama gini gayanya, didorong sama gini. Kira-kira bendanya gimana? Sama. Bergerak apa gimana? Didorong. Diam lah. Iya. Gimana hipotesisnya? Berarti jika jumlah gaya yang diberikan sama dengan 0, bendanya gimana? Gerak bendanya? Gerak. Benda iya. Kamu tulis di sini yang tadi. Iya. Dilihat anunya, langkahnya. Langkahnya dilihat. Yang dicentang yang mana aja, yo. Kamu bisa buka LKPD-nya juga. Di situ kan ada LKPD. Ya. Dicentang semuanya, ya. Terus nah, sudah ya. Terus doronglah kotak dengan memberikan gaya 50 Newton dulu. Ya. Amati apa yang terjadi. Coba ini dengan cara klik ini loh. Ini kan gaya ya. Gaya yang diberikan 50 Newton dulu. Coba 50. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Gaya yang bekerja? Iya, ada gaya yang diberikan sama gaya gesek. Ya. Terus tulislah hasil pengamatan pada tabel. Coba lihat tabelnya. Ada yang buka
lembar kerjanya juga. Lihatnya tuh di sini di tugas kelasnya. Iya. Gaya yang diberikan itu dia kan. Ini berapa gaya yang diberikan? Kok mati? Iya bang. 50. 50, ya benar. Bayar berapa? 50. Terus gaya geseknya 50. Jumlah gaya. Tulis dulu dah gaya yang diberikan. Ini juga dikasih. Gaya geseknya 50. boleh. Terus jumlah gaya. Jumlah gayanya berapa? Oh, 0. Ya, kalau didorong ke kanan 50. Terus gaya geseknya 50. Kira-kira bergerak apa diam sih? Jumlah gayanya berapa? 0. Terus kecepatan bendanya? Gimana kecepatannya? 0. Iya. Percepatannya 0 aja, 0 meter. Terus percepatannya berapa? 0 juga. Nah, artinya kalau kecepatan bendanya 0, bendanya gimana? Diam ya, kan nggak punya kecepatan. 0. Ini kenapa kok 0, kok diam? Karena sama, ke kanan 50, ada gaya gesek 50. Ya, berarti seimbang ya. Coba kalau tarik tambang seimbang gimana? Diam kan? Diam terus kalau seimbang, gayanya seimbang kan? Ya. Lanjutkan itu 100. Nah, ikuti langkahnya ya. Ini loh ya Allah. Nah, diikuti itu gambarnya ya. Pastikan diikuti langkah kerjanya, yang mana yang dicentang ya. Dibaca dulu. Coba hipotesisnya sudah belum kamu? Ini. Nah, ini apa? Tujuannya kan gimana? Menganalisis ya. Gerak benda jika jumlah gaya yang diberikan sama dengan 0. Jumlah gaya itu gimana? Resultan. Ya, misalkan tarik tambang. Kalau gayanya itu seimbang atau 0. Kamu narik ke kiri 50 Newton, ada temannya narik ke kanan 50 Newton. Kira-kira bendanya gimana? Tarik tambangnya gimana? Iya. Nah, kamu tulis hipotesis. Bendanya kan gimana? Diam atau tidak bergerak? Iya, gerak bendanya. Jika jumlah gayanya 0, ya gitu. Hah? Lihat hipotesisnya dulu ini loh, diurut ya. Dugaan sementara. Dilihat dari tujuannya ini tadi. Gerak benda jika jumlah gaya yang diberikan sama dengan 0. Kira-kira gimana gerak bendanya? Misalkan tarik tambang. Ya, tarik tambang yang tadi ini. Kalau ini diaktifkan semua coba. Nah, kira-kira ini berapa gayanya? Yang ke kiri. Yang kiri berapa? Dibaca itu. Bacaannya nih. 50. Nah, yang kanan 50. 50. Kira-kira bendanya bergerak apa diam? Mulai. Ayo. Diam, tidak bergerak ya. Kamu tulis saja di sini hipotesisnya. Berarti jika jumlah gayanya 0, ya kan gaya itu kan besaran apa? Vektor. Ya, jadi ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti kalau 0 jumlah gayanya, bendanya akan gimana? Kira-kira diam. Ya. Ya. Sudah ditentang semua. Biar enak di full screen aja. Nah, langkah pertama apa? Doronglah kotak dengan berikan gaya 50 Newton. Ya. Nah, 50 Newton. Ini pakai ini. Nih, dilihat nih. Pakai ini ya. Nah, 50. Bendanya gimana? Dilihat. Tetap. Kenapa? Lihat. Ada gaya apa yang bekerja pada benda ini? Gaya yang dilakukan kan ya, dorongnya. Terus ada gaya gesek yang berlawanan dengan ini. Jadinya bendanya
Gimana? Nah, kalian tuliskan di sini. Gaya yang diberikan berapa? 50. Tulis dulu coba. 50. Terus gaya geseknya? 50 apa? Newton, ya. Ini sama Newton. Terus jumlah gayanya. Kita tahu bahwa gaya itu besaran apa kemarin? Vektor kan? Memperhatikan arah. Kalau misalkan ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Berarti resultan, kemarin kan sudah belajar resultan ya. Resultan sama jumlah gaya. Berarti yang ini kalau ke kanan, gaya yang diberikan apa? Positif atau negatif? Positif. Berarti kalau yang ke kiri negatif. Berarti jumlah gayanya berapa? 0 ya. Di sini juga sudah ada tulisannya ya. Jumlah gaya 0. 0 tulis. Kecepatan bendanya? 0 ini ya. Percepatan 0. Harusnya pilih ini tadi, percepatan itu. Ya. Dia dulu. Ikuti petunjuknya ya. Kecepatannya juga ini. Nah. Ya. 0. Ini gimana? Mana? Nah, ditulis tadi pengamatannya. Mana yang ini aja? Pengamatan yang 50 dulu. Iya, 50 dulu. Direset dulu. Dicentang dulu semuanya. Nah, 50 dulu. Gaya yang diberikan berapa? Ini gaya yang diberikan. 50. Jumlah gaya kan? Dilihat tabelnya. Gaya yang diberikan berapa? Full screen. Ya udah, enggak apa-apa. Berapa gaya yang diberikan? 50. Terus gaya gesek. Nah, kan mau tulis 50N, 50N. Jumlah gaya yang bekerja berapa? Ini di resultannya. 50 kilo. Bukan 50 kilo, 50 newton. Ya, kalau ke kanan 50 newton, terus ada ke kiri 50 newton. Ini 100. Masa 100. Sampai sini. Kemarin gaya itu besaran vektor. Ya, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, kesepakatannya kemarin. Ya. Berarti arahnya kemana? 0. Jumlah gayanya kan 0. Lihat, bendanya bergerak apa? Enggak kan tetap. Iya, diam kan berarti. Jumlah gayanya berapa? 0. Iya, sesuaikan sama ini ya. Oh, Dilihat kecepatan bendanya berapa, percepatannya berapa. Udah, kelompok C. Tulis pada saat 50 newton ya. Ada gaya apa? Gaya yang diberikan dorong. Ya, didorong kan ke sana kanan. Terus ada gaya gesek. Gaya geseknya tetap 50. Mm-mm. Nah, ini jumlah gaya 0, Pak. Berarti ini tetap. Jumlah gayanya 0 berarti. Ya. Ketika 0. Iya, kamu tulis di situ. 0 ya, 0,0. Iya. 0,0 emang tak boleh. Iya 0. Nah, lihat. Sudah. Mbak, kalau 125 gimana? Tadi sudah nyoba yang 125. Gimana? Coba. Coba bentar. 125 dipaskan 125. Ini kan 130. Kenapa ini? Jember ya. Kok gini nih? Bentar. Makanya diginiin, Pak. Di layar penuh dulu. Robot. Ini nih. Ini kan 80 ya. Terus ini 130 kelewat. Coba 125. Ulang dulu. Pencetkan. Coba. Nah, coba 125. Nah, terus
Up, up, up. Nah, itu berapa? Berapa ini? Gaya geseknya? 125, ya. 125. Ini tetap 125. Sama ya Pak? Diganti aja, iya 125. Tuh. Sudah sampai mana? Kayaknya dulu di mana? Di sini pengamatannya ya. Jadi urut di langkahnya itu. Ayo, kamu ikuti. Sini loh. Tambah maju. Loh. Ayo. Ada yang buka LKPD-nya juga. Ada yang buka LKPD-nya. Iya. Kayak gitu. Gaya geseknya. Loh, dibaca coba ininya. Perintahnya, buka di sini LKPD-nya juga. Coba nih ya, cara mengerjakannya nih dibaca. Buka aplikasi, sudah. Silakan pilih percepatan pada tampilan awal. Ya. Apanya? Ini harusnya yang awal. Ya. Di ini aja, dimiringkan aja. Oh, dimatiin Pak. Nah gini ya, layar penuh. Diikuti nih loh. Ayo, yang lain aktif ya. Jumlah gaya, nilai, masa, kecepatan semuanya dicentang. Ya. Terus, doronglah kotak dengan memberikan gaya 50 Newton dulu. Ya. Nah, 50 Newton. Amati apa yang terjadi. Ya. Gaya yang diberikan berapa? Lihat. 50. Gaya gesek 50. Ya. Nah, jumlah gaya 0. Ya, kenapa kok 0? Karena gaya itu kemarin besaran apa? Vektor. Vektor apa skalar? Vektor. Jadi memperhatikan arah. Ya. Kalau tarik tambang tuh seimbang misalkan. Narik ke sana 50 Newton. Yang sana narik 50 Newton. Ya. Gimana? Diam apa bergerak? Diam kan, kalau sama seimbang. Sama ini juga. Ini dorong ke kanan 50 Newton. Terus ada ya gesek yang ke sana. Berarti gimana bendanya? Dilihat. Bergerak apa? Nah, diam. Ini tulis semuanya di tabel pengamatan. Ya. Tadi gaya yang diberikan 50 apa? Newton, 50 N gaya yang diberikan. Ya. Gaya geseknya 50 Newton. Ya, iya, terus jumlah gayanya ini 0, ya. Ya, dilanjut yang 3 dulu. Dilihat. Loh. Coba yang 100 dulu. Dipaskan 100 ya. Jangan pakai yang langsung. Dipaskan 100. Dah. Ya kan ini sudah. Ini kan kok bergerak loh. Coba dulu. Diulang lagi. Diulang lagi ya. Coba 100. 100 terus. Gimana bendanya? Dilihat. Gaya yang diberikan berapa? 100. Gaya geseknya. 100. Nah, ini. Ah. Ini tadi. Nah, iya. Berarti ini jumlah gaya ini tepat sama kecepatannya. Iya, dicoba aja sesuai ini. Ya, dia mati. Tadi sabar ini ya Pak. Dia mangkak. Enggak benar ini. Berarti ini kecepatannya ini tetap benar Pak. Iya, enggak bergerak. Karena kenapa? Ayo. Kayaknya karena orangnya diem. Karena ininya loh sama. Nanti itu dijawab. Kenapa kok diem? Oh. Ya. Karena jumlah. Ya. Gimana? Ini kecepatannya ditunggu sampai full. Dilihat. Sampai yang mana sekarang? Yang keempat sudah. 30. Nah, coba ini. Dibaca pelan-pelan. Nah, terus 130 Newton, nggak usah nunggu full. Jika kotak bergerak, langsung atur gaya agar jumlah gayanya sama dengan 0. Coba.
Berarti 100 berapa tadi? 30. Lewat. Nah, play. Di play. Itu berapa? Hah? Itu berapa? Gak apa-apa. Di play. Terus atur agar sama. Berapa berarti? Ini loh. Sama dengan dia gesek. Berapa? 94 coba. 94. Bisa 94 sedikit-sedikit ya. Coba pertama atur dulu 130. Hah? Iya semuanya dikerjakan dulu yang tadi itu. Diurut. Atas 30 dulu. Nah, di play. Bergerak. Ini kurang. Di pause dulu dah. Biar gampang. Dikurangi sampai berapa? Sampai apa tadi perintahnya? Sampai sama dengan gaya geseknya. Iya. Ini jumlah gayanya berapa? 36 kan? Sampai jumlah gayanya berapa tadi? 0 ya. Pakai yang ini. Yang sabar. Terus sampai 94 lah. Enggak apa-apa di ini, enggak apa-apa kan ini enggak bergerak toh. Sampai 94. Ditekan aja. Nah, play terus. Amati apa yang terjadi. Hah? Masa enggak bergerak? Bergerak. Tapi ditulis semuanya, jumlah gayanya berapa. Nah, kecepatannya berapa? Ya. Ini kecepatan per menit. Hah? Ini kecepatan per menit. Ditulis ini gaya yang diberikan berapa? 94. Ya. Enggak ada, Pak. Iya, diganti ini 94. Ini kan jadi ini kan? Oh, Ya, ngikuti ini 94. Terus. Duh, jumlah gayanya dibaca coba. Ini Pak, ini 100 kan? gesekan, Pak. Ini percepatan, Pak. Ini jumlah gayanya berapa dibaca? 0 kamu tulis. 0. Hah? enggak tetap apa? Apa? Kalau 150. Oh, nah. Nah, kecepatan bendanya. Hah? Kecepatannya. Iya. Ini. Iya 0. Kamu tulis dah di situ yang dilihat di yang muncul itu ya. Sudah. Pak, ini digerakin apa enggak, Pak? Dibaca pelan-pelan coba. Dibaca. Dibaca pelan-pelan sini. Anunya ininya. Udah benar ini ya. 130 ya. Terus kotak bergerak. Lalu setelah bergerak atur agar jumlah gaya sama dengan 0. Ya, atur agar jumlah gayanya sama dengan 0. Biar 0 berapa berarti? Harusnya gaya yang diberikan biar jumlah gayanya 0. Ini harus 50. harus sama kayak gaya apanya? Iya, guys. Gaya geseknya ya. Coba dah. Tuh, atur sampai 0. Tuh. Nah, jumlah gayanya 0. Amati apa yang terjadi setelah itu. Dilihat. Gerak bendanya gimana kecepatannya? Ya tetap. Tetap kan? Iya. Iya. Berarti jumlah gayanya 0. Ya. Kecepatannya 17,7. Tetap. Iya. Berarti ini tulis gaya yang diberikan berapa? 9. 90. Berarti ini 94. 94. 94. Kecepatannya. Nah, berarti geraknya ini gimana? Kalau dihubungkan sama materi yang kemarin, Ya, gerak lurus beraturan apa berubah beraturan?
yang lurus. Berat, beraturan nih kecepatannya tetap ya. Jadi jumlah gayanya 0 itu bisa saja bendanya diam ya. Dan juga kalau jumlah gayanya 0 bisa juga bendanya gimana? Bergerak ya, bergerak dengan kecepatan tetap. Bisa dilihat dari sini percepatannya. Kan tidak ada perubahan kecepatan. Ya. Percepatannya gimana? Percepatan bendanya 0. Ya. Ini percepatan bendanya 0. Ya, benar. Lanjut. Di pertanyaan diskusi ya. Kalau sudah ambil data silakan di pertanyaan diskusinya dikerjakan ya. Didiskusikan. Mana? Iya, nggak apa-apa. Yang kalian amati itu sudah kalian tulis. Ya, kalian tuliskan. Dilihat kalau jumlah gayanya 0, kecepatan bendanya gimana? 0 ya. Itu nanti dijawab di sini, di pertanyaan diskusi. Coba ini juga. Langkah ketiga sekarang. Ya. Yang nomor 4 ini. Coba dilihat sekarang gimana? Ini coba. Ya. Jadi di pause dulu aja ya nggak apa-apa. 130 dibuat 130. Coba kamu buat 130. 130 Newton. Coba di play. Gimana? Memiliki percepatan. Ya. Sama kecepatannya gimana? Bertambah. Ya. Terus di pause lagi. Langkah selanjutnya apa? Coba. Lalu aturlah agar jumlah gaya sama dengan 0. Gimana biar jumlah gayanya sama dengan 0? Apanya yang harus dikurangi? Gaya yang diberikan ini dikurangi. Ya, biar jumlah gayanya 0. Coba atur. Biar 0 gimana? Dikurangi nih, gaya dorongnya dikurangi. Coba, dikurangi sampai 0. Nah, terus di play, amati apa yang terjadi. Lihat kecepatannya. Nambah ya? Nambah kah kecepatannya? Diam kok. Tidak bergerak. Wah, kecepatannya gimana? Berkurang kah? Coba. Tetap berapa itu? 10,4 ya. Jadi kecepatannya itu tetap. Ya. Kamu tulis gaya yang diberikan berapa? 94. Ya, gaya geseknya berapa? Tulis di sini. Ya. Newton. Terus yang di sini 94 Newton. Berarti jumlah gayanya 0 ya. Tapi kecepatan bendanya berapa? Ayo dikerjakan. Ya. Iya, dikerjakan sudah. Iya, yang ini. Jawab yang ini. Berdasarkan hasil pengamatan. Ada 2 kan? Benda itu gimana? Masa hanya kecepatannya tetap? Benda itu yang pertama gimana tadi? Bisa diam? Ya. Enggak, bisa diam atau gimana? Kalau 0, kalau kecepatan bendanya 0, berarti bendanya gimana? Diam. Coba kamu lihat di speedometer itu. Ya, diam kan speedometernya. Nah, kalau 3,3 meter per sekon ini bergerak. Tapi kecepatannya gimana? Tetap ya. Kecepatan bendanya kan nggak ada tadi ini 0. Nggak ditambah 0 ya. Hah? Kenapa? Iya. Nanti gimana? Ayo. Benda tersebut dengan kecepatan tetap atau diam. Iya, atau diam. Itu aja. Iya, sama nggak tadi? Nanti dicoba ya. Jawab, dianalisis ya. Nah, di sini kalau dibaca coba dibaca. Jika benda yang berdasarkan
Ha-ha. Apa terjadi pada benda tersebut? Apa yang terjadi tadi kalau jumlah gayanya 0 tuh? Diam kan? Iya. Kamu tulis. Diam ini. Iya. Iya berarti. Ditulis aja hasil diskusinya ya. Oh. Iya. Tulis hasil diskusinya, ayo diskusi. Kalau sudah, ambil datanya, diskusi ini, menjawab ini. Ya, ayo, dimulai. Nol karena Hmm? kecepatannya kan nol. 0, ya. Ada pertanyaan nomor 1 ini. 0. Karena Ya. Bagaimana kecepatannya? Diam. Kecepatannya 0 dan percepatannya 0. Ya. Karena apa? Karena jumlah gaya memberikan 0. Sedangkan yang ini, kan ada 2 kan, ya. Nah, iya. Mm. Nah. Ya, terus 0 gitu. nol aja gitu. Benda tersebut tidak bergerak, ya, kecepatannya 0 dan percepatannya juga 0. Nah, yang nomor 3. Ya, awalnya bendanya bergerak. Ya. Terus diberi gaya yang tadi yang ini, nomor 4. Apa yang terjadi? Bendanya bergerak dengan apa? Kecepatan tetap. Bergerak dengan kecepatan tetap. Iya. Iya, benar. Iya, terus nomor 3. Lanjut. Dilanjut aja diskusi, ya. Dan yang sudah selesai? Kalau sudah, boleh sebentar lagi presentasi ya, perwakilan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, bersama-sama. Perwakilan. Gimana? Ya. Informasi ini bunyi hurufnya. Yang tadi kan sudah kan dicatat. Iya, nggak usah tulis, nggak apa-apa. Nah, iya. Apakah sudah sesuai? Yang ini loh, yang tadi. Kamu tuliskan dulu urut ini kerjakannya. Nih, jika benda yang pada awalnya diam, lalu diberi gaya dengan jumlah gaya yang kerja sama dengan 0. Ini kan awalnya diam tadi kan, yang nomor 1 itu. Ya, bendanya. Terus diberi gaya dengan jumlah gaya 0. Bendanya akan gimana? Tetap. Diam kan ya? Tulis saja benda tersebut akan tetap diam. Ya. Cuman gitu, Pak. Iya. Ya. Dugaan sementara yang tadi. Oh, berarti ini Ini tadi. Nanti coba. Ya. Ini kok sih belum. Sudah jawab ya, Pak? Ya, dugaan sementaranya apa? Tadi kalau jumlah gaya yang diberikan sama dengan 0 itu gimana gerak bendanya? Iya, nanti gitu. Iya. Ini mau ditulis juga, Pak? Iya, harusnya di awal kan tadi saya bilang urut. Iya. Gimana sudah, Pak? Hidupkan lampunya. Lampunya Bal, hidupkan. Ya. Ini yang nomor Bener nih. 6. Tuliskan bunyi. Ya, kan tadi sudah tuliskan, nggak apa-apa.
Terus apakah kesimpulan sudah sesuai? Tadi bunyi hukum 1 Newton gimana yang kalian tuliskan? Nah, jika resultan atau jumlah gaya yang bekerja pada satu benda nilainya 0, maka benda itu akan gimana? Yang mula-mula diam akan terus diam. Iya. Mana? Belum dituliskan. Iya, yang dapat dari pengamatan tadi. Kan ada 2 ini kan? Iya. Benda diam. Ya. Benda yang awalnya diam, nih ya. Jika diberi gaya yang jumlah gayanya 0, maka benda itu akan gimana? Akan tetap diam. Ya. Nah, itu satu dah kesimpulannya. Terus, yang ini tadi. Jika benda yang awalnya bergerak, kan tadi dorong sampai bergerak kan ya? Terus dibuat agar jumlah gayanya 0. Bagaimana benda itu? Nah, itu kesimpulannya. Ya. Tulis. Bisa. Tulis saja. Pakai bahasanya kamu. Ini tadi itu. Jika ini kan ya yang tanya, jika benda yang pada awalnya diam ya, dan diberi gaya dengan jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0, maka bendanya gimana? Dilihat dari datanya itu kan ya. Tetap diam ya. Tetap diam itu kan tetap apa ya? Tetap diam. Tentu saja. Nah, tetap diam. Berikan gaya dengan jumlah gayanya 0 ya, maka bendanya akan gimana? Diam ya, tetap diam. Itu caranya menganalisis. Lanjutkan ya. Ayo ditulis. Waktunya hampir habis ini ya. Ini presentasi. Gimana, Pak? Belum selesai. Selesai presentasi berarti. Selesaikan makanya tadi itu ya. Ayo. Malah itu. Ayo makan. Ya yang awalnya bergerak. Yang awalnya Makan. beri gaya 0 lah ya. Makan terus bergerak dengan kecepatan. Ini itu akan terus. Iya, jika diberi jumlah gaya yang sama dengan jumlah gayanya 0, lalu diberi ini sama, lalu diberi gaya dengan jumlah. Nah, iya betul. Akbar. Ngapain buka pet lagi? Langsung ini sudah, iya. Udah kesimpulan terus. Nih, mengapa penumpang Ini benar Pak bendanya. Bendanya. ini 94 ya. Tadi 94. Ini benar. Bendanya diam. Ini 0. Ya nanti nanti dah perbaiki. Enggak apa-apa, ya. Nanti diperbaiki. Jelaskan. Apa? Ayo.
Sudah benar itu. Jadi gaya 0, maka kecepatannya benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Nah, benda bergerak dengan kecepatan. Nah, nggak apa-apa. Ayo. Iqbal. Iya deh. Ini nilai kecepatannya gimana? Itu yang ini. Jika awalnya bergerak, kecepatannya Ini yang ini. tetap kan? Ini yang ini kan, nomor 3 ini ya. Tetap. Tulis ya. Iya kan? Nomor 3 di sini. Bukan yang ini. Tapi nih. Ya. Nih, nomor 6 apa? Coba. Sudah tadi kan ya? Apakah sama enggak? Ditulis saja sama apa tidak? Itu aja. Hah? Apa? Coba. Tadi bunyinya apa? Sudah tulis kan? Bunyi hukum 1 Newton. Mana? Buka lagi. Sama apa enggak? Coba. Kamu bacakan hukum 1 Newton. Ya. Ini kan sering disebut dengan hukum Kelembaban. Iya, atau inersia. Tahu inersia. Mana pada kan ini resultan inersia. Ya. Jumlah gaya yang bekerja pada benda nilainya 0. Benda tersebut cenderung untuk mempertahankan keadaan awal. Tapi keadaan awal jika benda itu diam, jika diberi gaya 0 maka diam. Terus kalau benda yang bergerak diberikan gaya dengan jumlah 0, bergerak dengan kecepatan tetap. Sesuai enggak simpulan yang dibuat? Iya. Ya, sesuai gitu aja dah tulis. Hah? Bagaimana nilai kecepatannya benda? Yang nomor 3 ini. Ini. Yang ini Iya, kan? pertanyaan diskusi kan ini. Berarti Yang yang ini, ini. iya. Yang ini. Loh, betul. Pada. Iya, wes. Ayo, cepetan. Presentasi tar lagi. Apa? Yang tadi itu sesuai apa enggak yang dibuat? Ya. Iya. Terus. Udah ya? Karena waktunya sudah habis. Kita lanjut ke presentasi ya. Pokoknya yang sudah selesai. Silakan presentasikan apa yang sudah kalian analisis ya dari pengamatan tadi, ceritakan saja ya. Itu bagaimana? Diceritakan secara deskriptif ya kalian. Pengamatannya gimana tadi? Silakan yang sudah ya, kelompok mana yang sudah? Kelompok A ya. Sudah ya? Hah? Apa? Diceritakan aja tadi. Jadi baca apa datanya dulu ya dari hipotesis itu. Ya. Dari penyelidikan tadi itu hipotesisnya dibaca, dugaannya gimana? Enggak apa-apa, dibaca aja. Sudah ini ya, sampai mana? Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ini apakah
hipotesis yang sudah kalian buat sudah sesuai dengan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Hipotesis yang dibuat tadi, hipotesis yang awal tuh dugaan sementara. Jika gaya yang diberikan 0, jika jumlah gaya yang diberikan 0, maka bendanya gimana? Diam, ya, tetap. Nih, sudah sesuai kan, tidak bergerak. Iya. Dan karena waktunya untuk pendidikan sudah ya, berarti sekarang kita mempresentasikan hasilnya perwakilan saja karena waktunya tidak memungkinkan ya. Satu kelompok ya, kelompok A ya. Kelompok A yang maju boleh. Yang lain diperhatikan ya. Enggak apa-apa satu, enggak apa-apa. Kalau mau maju semuanya enggak apa-apa, maju semuanya. Maju semua. Enggak apa-apa, ini perwakilan dulu ya. Yang lain boleh menanggapi. Nanti kalau ada yang tidak sesuai ya, mungkin tidak sesuai atau mau bertanya, enggak apa-apa kalian menanggapi. Silakan. Perhatikan dulu yang lain, ya. Yang lain perhatikan yang kelompok yang presentasi terlebih dahulu. Boleh dimulai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dari saya, kelompok kami. Hukum satu Newton sering disebut dengan hukum atau inersia, di mana pada kasus ini resultan atau jumlah gaya yang bekerja pada benda nilainya 0 sehingga benda tersebut cenderung untuk mempertahankan keadaan awal atau inersia. Menganalisis gerak benda jika jumlah gaya yang diberikan sama dengan 0, hipotesis atau dugaan sementara. Jika jumlah gayanya 0, benda tersebut akan tidak bergerak atau tetap. Data hasil pengamatan. Jika gaya yang diberikan 50 Newton, gaya gesek 50 Newton, 50 Newton, jumlah gaya, kecepatan, dan percepatan benda akan 0. Jika gaya yang diberikan 100 Newton, gaya gesek 100 Newton, jumlah gaya, kecepatan benda, dan percepatan benda akan 0 juga. Dan jika gaya yang diberikan 120 Newton, gaya gesek 120 Newton, jumlah gaya 0, kecepatan benda 0, kecepatan benda akan juga 0. Dan jika gaya yang diberikan 94 Newton, gaya gesek 94 Newton, jumlah gaya 0 Newton, kecepatan benda 3,3 menit per second, dan percepatan benda akan 0. Pertanyaan diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan, jika benda yang pada awalnya diam lalu diberi gaya dengan jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0, maka apa yang akan terjadi pada benda tersebut? Benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tetap atau diam. Bagaimana nilai kecepatan dan percepatan benda pada pertanyaan nomor 1? Nilai kecepatan dan percepatan benda pada pertanyaan nomor 1 akan bernilai 0. Berdasarkan hasil pengamatan, jika benda yang pada awalnya bergerak lalu diberi gaya dengan jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0, maka apa yang akan terjadi pada benda tersebut? Benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tetap. Bagaimana nilai kecepatan dan percepatan benda pada pertanyaan nomor 3? Nilai kecepatan pada pertanyaan nomor 3 akan tetap 3,3 menit per second. Iya. Dan percepatan benda pada pertanyaan nomor 3 akan bernilai 0.
Kesimpulan apa yang kalian dapat dari pengamatan yang sudah kalian lakukan? Jika benda yang pada awalnya diam lalu diberikan gaya dengan jumlah gaya 0, benda akan tetap diam. Dan jika benda yang awalnya bergerak lalu diberi gaya dengan nilai 0, maka benda itu akan bergerak dengan kecepatan tetap. Kesimpulan yang kalian buat sesuai dengan hukum 1 Newton. Ya, sesuai dengan hukum 1 Newton. Apakah hipotesis yang sudah kalian buat sesuai dengan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan? Ya, benar. Terus, mengapa penumpang di bus terpental ke depan saat bus berhenti mendadak? Karena penumpang cenderung akan mempertahankan gerakannya ke depan. Sebaliknya, jika kita naik bus yang sedang menuju dengan kecepatan konstan, kemudian dipercepat dengan tiba-tiba, tubuh kita akan terdorong ke belakang. Apakah sabuk keselamatan juga diperlukan oleh penumpang pada saat menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih? Iya, sangat diperlukan, karena bisa menahan tubuh kita jika menggunakan sabuk pengaman ketika terjadi kecelakaan. Sekian. Ada pertanyaan? Kan yang nomor 4, dorongan kotak dengan memberikan gaya 130 Newton. Nah, itu mengalami kecepatan 3,3. Kok bisa? Berdasarkan yang saya amati, karena benda tersebut di jumlah gayanya dikurangi sampai 0 mulai dari bergerak, jadi kecepatannya tetap. Ada yang pertanyaan lain? Kecepatannya. Kecepatannya 0. Salah enggak? Ya. 0. Saya tadi bilang 0, Pak. Kecepatannya 3,3 tetap. Karena dari bergerak jumlah gayanya dinolkan. Nilainya dinolkan. 0. Jumlah gaya 0. Nilai. Gaya yang diberikan 94 Newton. Ya, karena dari sananya udah 3,3, soalnya tetap, berjalan tetap. Ya, sekian hasil pengamatan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Hebat ya, sudah berani presentasi dan sudah ada yang menanggapi. Itu bagus pertanyaannya ya. Ada perbedaan kan, setiap kelompok ada perbedaan mungkin ya. Kenapa kok bisa berbeda? Nah, kenapa kok yang ini berbeda? Nah, itu sudah bagus ditanyakan seperti itu. Ya. Jadi coba kita evaluasi bersama. Kita sudah masuk tahapan yang kelima ya. Kita evaluasi bersama. Jadi kalau tadi kita sudah mencari kan ya informasi tentang hukum 1 Newton, bunyinya gimana jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda nilainya 0. Resultan itu sama dengan jumlah ya, kata lainnya. Jika jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan 0, benda yang mula-mula diam, ya, yang awalnya diam, jika diberi gayanya itu sama dengan 0, itu akan terus diam, ya. Nah, dan benda yang mula-mula bergerak,
ya akan terus bergerak dengan kecepatan tetap ya. Kalau kecepatan tetap artinya percepatannya gimana? Nol ya, tidak ada percepatan. Contohnya kalau kalian naik sepeda motor, ya kalau kecepatannya tetap, bertambah gak kecepatannya? Namanya kecepatan tetap ya, tidak ada pertambahan ya. Jadi ada dua kalau hukum 1 Newton. Jika gaya resultan atau jumlah gayanya itu nol ya, yang diberikan nol, maka benda itu akan diam ya, akan tetap diam. Atau kalau benda yang awalnya bergerak, nah kenapa kok tadi bisa terjadi perbedaan? Karena punya Akbar awalnya bergerak dengan kecepatan 3,3 meter per sekon. Ya, terus disamakan, dinolkan jumlahnya. Ya, dinolkan. Berarti tetap 3,3 ya. Sedangkan punya kelompok yang K, Davina dan Hesti, ya. Di situ awalnya berapa kecepatannya? 17,7 ya tadi. Nah, terus dibuat 0 kan sama kalian. Ya. Jumlah gayanya 0, maka benda itu akan bergerak dengan kecepatan tetap itu tadi ya. Itu artinya hukum 1 Newton yang tadi kalian. Ya. Jadi sudah sesuai enggak sama bunyi hukum 1 Newton yang lainnya? Sudah ya, sesuai ya. Jadi contohnya yang buku tadi ya, akan tetap diam. Nah, kelembaman itu sama artinya kayak malas. Lembam itu malas. Ya. Benda yang diam akan malas, akan diam terus. Kalau tidak ada atau resultan gayanya 0, nah, atau nggak ada gaya dorong, nggak ada gaya apa ya. Nah, sama kayak buku itu, hanya diam saja sudah. Ya, sama benar semua. Ya, karena awalnya kan kecepatannya segitu, 17. Ya, kalau punya kalian, dan dibuat tetap. Nah, 17. Ya, tetap kan. Nah, benar semua. Akan tetap seperti awalnya. Kalau awalnya 17, ya 17 terus gitu. Kalau jumlah gayanya sudah 0. Nah, gitu. Ya. Kita review kembali yang tadi. Ya. Jadi apa yang terjadi pada penumpang saat bis berhenti mendadak? Ke depan kan ya. Mengapa penumpang di bis terpental saat bus berhenti mendadak? Ya. Jadi kan yang awalnya penumpang di bis itu kan bergerak dengan kecepatan tetap bisnya. Ya. Kan berarti orangnya juga ikut kecepatannya bis. Ya, kecepatan tetap. Kalau berhenti mendadak, nah orang itu ingin untuk tetap bergerak. Ya, makanya tetap bergerak ke depan. Ya, ketika bisnya berhenti, nah seperti ini, seperti gambar itu ya ilustrasinya. Terus selain sopir, apakah sabuk keselamatan juga perlu digunakan untuk penumpang? Ya, perlu ya untuk mengatasi dari fenomena hukum 1 Newton yang tadi kalian sudah amati. Nah, ini contoh-contohnya sudah ya, karena waktunya sudah habis. Berarti kita simpulkan bersama yang sudah kalian pelajari hari ini. Jadi gaya itu kan merupakan segala interaksi ya yang dapat mempengaruhi suatu kondisi suatu benda ya. Jadi hukum 1 Newton juga sudah kalian pelajari ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu nilainya 0, maka benda itu akan, jika diam akan tetap diam ya, dan jika bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap ya. Terus jika gaya yang diberikan pada benda jumlahnya sama dengan 0, ya benda ini sama kan ya. Nah yang tadi. Nah intinya untuk benda diam dan benda bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap ya, seperti itu. Nah untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kalian nanti di rumah kerjakan soal evaluasi yang sudah saya share di Classroom ya, menggunakan aplikasi Quizzes ya. Saya batasi sampai nanti ya. Soalnya hanya ada 5 saja ya, sesuai dengan yang di ini. Nah, terkait pembelajaran hari ini. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah melakukan ini pelajaran? Alhamdulillah. Rasanya gimana kalau dibanding dengan dijelaskan secara biasa dengan mencari sendiri, mengalami sendiri? Bagaimana? Apakah lebih enak berdiskusi, mencari sendiri? Ya. Ya, jadi bisa bertukar pendapat ya. Tadi ada perbedaan, bisa bertanya ya seperti itu. Nah, terus
Nah, jadi untuk kali ini saya akhiri ya. Untuk pertemuan selanjutnya hari Kamis kita akan membahas tentang hukum 2 Newton ya. Hukum Newton yang kedua kita bahas apa perbedaannya kan. Hukum Newton ada 3 ya. Kita bahas perbedaannya apa. Jadi sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah agar apa yang sudah kita peroleh ya bisa bermanfaat untuk kita nantinya ya. Doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.